Halo, halo Kak Tata. Hmm. Sore Kak ada HP yang kan jauh dulu. Jadi ada suara nginging. Coba, nah ini ada usulan nih dari apa? Coba headset pakai sound dari HP aja. Halo. Ya, halo. Kayak ada bunyi keras-keras gitu. Oke. Kalau gini, Mas? Masih. Mungkin ada apa namanya lain itu biasanya efek. Sebentar ya teman-teman, ini kita masih nunggu dari Kak Tata dan Kak Mira. Kayaknya ada kesalahan teknis. Kita akan coba undang lagi. Bentar ya teman-teman. Ya sebelumnya selamat sore buat teman-teman semuanya. Kali ini kembali dalam acara TM Share ya, volume ke-39. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik gitu. Tapi ini masih ada kesalahan teknis. Jadi tunggu sebentar. Ini saya juga baru koordinasikan dengan narasumber nih.
sedang dikondisikan. Halo. Halo. Nah, ini baru bisa. Mungkin tadi HP-nya ya. Ini kita apa namanya? Tadi pakai akunnya Kak Tata, sekarang kita ganti pakai akunnya Kak Mira. Oke, aman teman-teman semuanya ya, kita mulai. Kalau misalnya ada sound suara yang kurang bagus atau saya kurang keras gitu, nanti bisa komen ya. Sebelumnya saya buka dulu acaranya pada sore hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kali ini dalam acara TM Share volume ke-39. Ya, TM Share kali ini udah ke-39 dilaksanakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki, saya dari Teras Mitra. Kali ini saya akan memandu obrolan asik kita pada sore hari ini bersama kakak-kakak cantik. Dan tema kita kali ini cukup menarik ya, sangat menarik. Jadi kita akan membahas tentang cerita dari pasar Katemak. Nah, ini adalah salah satu pasar alternatif yang ada di Kupang gitu, yang diinisiasi oleh anak-anak muda di sana gitu ya. Dan salah satunya adalah yang kita ajak ngobrol kali ini. Yang pertama ada Kak Tata Yunita. Ya, di sini beliau merupakan asisten project Young Female Farmer dari Pikul. Terus ada juga Kak Mira. Kak Mira ini adalah salah satu anggota komunitas Beta Baper. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita membahas tentang cerita dari pasar Katemak, ini saya akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai gabung, join, nanti ketika kita mulai obrolan, ketika kita mulai diskusi, ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya melalui kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bacakan di tengah-tengah diskusi. Terus yang menarik, jadi di akhir acara nanti dua penanya terbaik nanti akan mendapatkan gift dari Teras Mitra. Nah, terus selain itu juga kita di akhir acara nanti akan ada kuis. Nah, kuisnya akan kita infokan melalui Instastory. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai bergabung, stay tune sampai akhir obrolan kita. Gitu. Oke, sebelumnya saya akan sapa Kak Mira dan Kak Tata dulu nih. Halo Kak Mira dan Kak Tata, apa kabar? Halo. Baik semuanya ya. Lagi sibuk apa nih sekarang di Kupang? Lagi sibuk menjaga kesehatan dari corona. Kak Tata, sorry suaranya kurang keras. Oh, oke. Lagi sibuk menghadapi pandemi, Mas. Oh, gitu ya. Tapi masih aman kan ya? Masih. Gitu, Bang. Oke, Kak Mira sama? Sama-sama. Oke, semua sama sih di mana-mana. Mungkin kita juga lagi sibuk menghadapi pandemi ya. Tapi ya tetap semua aktivitas harusnya tetap berjalan dengan normal gitu, dengan new normal sekarang. Oke, kita langsung mulai obrolan kita pada sore hari ini. Kita akan membahas tentang pasar Katemak.
Nah, sebelumnya mungkin biar teman-teman bisa lebih mengenal Kak Mira dan Kak Tata, ini saya persilahkan kakak-kakak cantik ini untuk berkenalan terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa dimulai dari Kak Tata ya, silakan Kak. Oke, halo semua teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kak. Sekarang jadi bekerja di Pikul itu sebagai asisten proyek di program yang kami. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Nasa. Saya salah satu alumni dari komunitas Beta Baper. Jadi kami ini adalah anak-anak muda yang tergabung di dalam komunitas Beta Baper yang dibentuk oleh perkumpulan Pikul. Oke, jadi oke, terima kasih. Jadi Beta Baper ini adalah salah satu komunitas yang dibentuk oleh perkumpulan Pikul ya, yang isinya adalah anak-anak muda. Oke, dan salah satu karyanya adalah pasar Katemak. Mungkin bisa diceritakan sih kepada teman-teman apa sih itu pasar Katemak gitu. Silahkan Kak. Oke, jadi tahun 2018 itu Pikul lewat program BFF itu melakukan kegiatan yang menghasilkan kebutuhan Baper Ridwan. Kemudian Mir dan teman-teman itu tinggal di desa, ada 4 desa mereka yang ada di Kabupaten Tete sama Kabupaten. Saat mereka tinggal di desa, itu mereka melihat bahwa ternyata banyak sekali hasil pertanian dan produk lokal dari mama-mama di desa. Dan dari situ lahirlah kegiatan pasar Katemak. Jadi mereka mau menghubungkan hasil pertanian dan produk lokal dari para petani desa ini ke masyarakat yang di kota. Nah, selanjutnya lebih lengkap lagi pasar Katemak apa? Mungkin jelasin kepanjangannya mungkin. Oke, jadi sebelum adanya pasar Katemak itu, perkumpulan Pikul membentuk Beta Baper. Jadi Beta Baper ini akronim dari Beta anak muda belajar kehidupan berkelanjutan. Jadi di sini ada puluhan anak muda yang diseleksi untuk masuk menjadi anggota Beta Baper. Nah, dari puluhan yang mendaftar itu terpilih 10 orang untuk menjadi anggota Beta Baper dan dikirim ke 4 desa mitra dari perkumpulan Pikul. Nah, setelah 5 hari 4 malam, kami bersepuluh tinggal di 4 desa mitra itu. Kami belajar dan kami lihat bagaimana orang-orang di desa itu hasil pertanian mereka itu tidak dimanfaatkan secara baik. Jika ada hasil yang berlebih, biasanya tidak terpakai, busuk dan dibuang, atau mereka memberi makan ke hewan atau ternak mereka. Sementara produk dan hasil pertanian mereka itu sebenarnya punya kualitas yang bagus jika diolah lagi dengan cara yang lebih baik. Nah, dari itu maka kami kembali dari desa dan berkumpul di Pikul, kami melihat bahwa kayaknya kami sebagai anak yang ada di kota punya potensi untuk membuat sesuatu dari apa yang kami sudah belajar di desa sana. Jadi kami pun akhirnya menginisiasi pasar Katemak ini. Nah, jadi pasar Katemak itu akronim dari pasar sekiri Kamel dan berjasa. Katemak itu karya teman buat katong. Jadi kata Katemak ini adalah salah satu makanan tradisional dari Pulau Timor. Makanan jagung khas Pulau Timor. Jadi makanya namanya itu pasar Katemak supaya kayak lebih familiar dengan orang-orang di kota. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Jadi memang ada cerita di balik dan ada misi gitu ya di balik terselenggaranya atau adanya pasar Katemak ini. Kalau boleh tahu ini lokasinya di mana ya, Kak? Untuk pasar ini. Lokasi kegiatannya, Kak? Iya, berpindah-pindah atau hanya satu lokasi saja gitu?
Kalau lokasi kegiatan biasa teman-teman dari Beta Baper ini selenggarakannya tuh di satu taman namanya Taman Nostalgia itu di Kota Kupang. Oke. Nah, yang membedakan pasar Katemak ini dengan pasar-pasar yang lain ini apa? Gitu. Mungkin karena yang di sini kan pencetusnya kan anak-anak muda nih, pasti adalah perbedaan dengan pasar-pasar yang ada, apa pasar-pasar mainstream yang ada di sana. Gitu. Mungkin bisa diceritakan. Nah, kalau pasar Katemak ini bedanya itu dengan pasar-pasar tradisional yang lain. Nah, di sini ada tiga prinsip yang dipegang oleh Beta Baper dalam pasar Katemak. Yang pertama itu ini pasar lokal. Jadi di dalam pasar itu yang diangkat itu produk-produk lokal. Karya dari mama-mama di desa atau teman-teman komunitas atau perajin dan industri kecil di Kota Kupang. Kemudian tradisional yang kedua ini tradisional. Kemudian yang ketiga itu turis. Jadi di dalam pasar itu kita mengangkat seperti turis di mana penjual para lapak di dalam pasar Katemak itu mereka tidak menggunakan plastik sekali-kali dalam membungkus atau menyajikan produk-produk mereka ke keunikan yang lainnya juga para penjual dan juga kami sebagai panitia yang menyelenggarakan pasar Katemak itu semuanya menggunakan tenun di saat hari pasar. Jadi tenun-tenun NTT dari berbagai daerah itu kami pakai sebagai identitas bahwa di dalam pasar Katemak itu yang menyelenggarakan adalah orang-orang muda yang mereka senang dengan karya-karya yang dibuat oleh para penenun lewat apa yang kita pakai. Kemudian juga di dalam pasar Katemak itu ada satu alat tukar di dalam bertransaksi. Jadi kami tidak menggunakan uang rupiah saat bertemu dengan penjual. Tetapi sebelum masuk ke dalam pasar itu ada satu bank, namanya itu Bank Kar. Jadi di situ teman-teman bisa menukarkan uang rupiah mereka dengan uang berbentuk sepotong kayu. Jadi misalnya mereka hendak membeli sebuah produk harganya 5 kar. Berarti mereka bisa menukarkan uang 5.000 ditambah uang 2.000 untuk kontribusi pasar dan mereka akan mendapatkan 5 kar. Seperti itu. Oke, jadi memang untuk produk-produk yang dijual di sana, barang-barang yang dijual di sana adalah barang sebenarnya hampir sama dengan barang-barang yang ada di pasar ya, sayur, terus olahan-olahan makanan tradisional seperti itu. Tapi memang untuk cara pengemasannya berbeda ya. Salah satu poinnya adalah untuk di pasar Katemak ini kita meminimalisir menggunakan plastik seperti itu. Dan cara transaksinya pun berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Di sini uang rupiah tidak laku ya. Kita bawa berapa juta gitu buat beli di pasar Katemak nggak laku ya berarti. Bisa kalau misalnya harus ditukar dulu gitu maksudnya. Oke, terus untuk antusias pengunjungnya gimana Kak? Terutama anak-anak muda di sana, apakah appreciate dengan pasar Katemak ataukah seperti apa atmosfer pasar di sana dan antusias para pemuda dan para pengunjung? Kalau untuk antusiasnya luar biasa, apalagi pas pertama kali teman-teman Beta Baper itu menginisiasi kegiatan pasar Katemak di Kota Kupang, yang mana ini adalah kegiatan pertama di Kota Kupang yang untuk pasarnya seperti ini, kegiatannya beragam, setiap bulan punya tema yang berbeda-beda, kemudian bagaimana teman-teman Beta Baper ini memunculkan ciri khas budaya dan tradisional kebiasaan lokal dari masyarakat yang ada di Pulau Timur khususnya, itu kemudian membuat orang sangat tertarik
datang ke tempat ini. Kurang lebih untuk jangkauannya teman-teman ketika mengadakan pasar Katemak ini sudah mencapai lebih dari 100 orang. Wow, keren ya. Lumayan booming juga ternyata di sana. Terus sampai sekarang ini sudah dilakukan berapa kali? Ataukah mungkin seminggu sekali atau seperti apa sistemnya? Ketika mau untuk promosinya juga seperti apa, Kak? Untuk pasar Katemak ini? Untuk kegiatan pasar Katemak itu sudah dilakukan 5 kali yang offline dan 1 kali yang online. Kalau untuk soal promosi bagaimana sih? Jadi kalau untuk kegiatan pasar Katemak itu promosinya hanya di online. Jadi teman-teman Beta Baper itu membentuk satu akun Instagram beta.baper, di mana dari akun tersebut kami menginformasikan tentang kegiatan pasar Katemak ini. Nah, kami juga sering meminta bantuan kepada teman-teman yang lain untuk membantu menyebarkan. Jadi dari satu orang ke orang yang lain, dari informasi tentang pasar Katemak itu tersebar. Oke. Jadi kami hanya mengandalkan kekuatan media sosial, kekuatan sharing dari teman-teman juga yang ada di kampung. Keren sih, ini menggabungkan antara tradisional dan modernitas ya. Gitu. Oke, berarti ini pasarnya tematik ya? Ketika terselenggara ada tema-tema tertentu ataukah seperti apa? Ya, setiap kali terselenggara tuh setiap kan teman-teman waktu itu buatnya setiap bulan ada sekali. Yeah. Nah, setiap bulan dengan pelaksanaan kegiatan pasar Katemak itu selalu punya tema yang berbeda. Itu tema itu selalu muncul dari apa yang teman-teman Beta Baper lihat, dari lingkungannya, dari pengalaman mereka di desa kayak gitu. Oke. Jadi setiap kita berkunjung kita akan mendapatkan suasana yang berbeda ya. Jadi kita tidak akan merasa bosan ketika selalu berkunjung ke pasar Katemak seperti itu. Oke teman-teman, silahkan bertanya kalau misalnya ada yang tertarik ingin mengulik tentang pasar Katemak gitu. Lokasinya ada di Kupang. Gitu. Nanti kalau misalnya main ke Kupang bisa cek akun Instagramnya Beta Baper dulu, ngepasin pas ada pasar Katemak. Tapi kebetulan untuk sekarang yang terakhir ini diselenggarakan secara online ya Kak ya? Iya. Iya. Alasannya apa Kak? Karena ini pandemi atau mungkin ada alasan lain? Jadi pelaksananya itu online karena kemarin kan karena pandemi COVID. Jadi tidak bisa melakukan kegiatan fisik di luar dengan jumlah yang cukup banyak kan tidak mungkin juga. Kemudian akhirnya terpikirkan untuk melaksanakan kegiatan yang online. Terus pada saat pasar Katemak online ini kita coba sampai ke beda kabupaten. Jadi itu ada selain Kota Kupang, yang ikut juga dari Kabupaten TTS, Kabupaten TPU, terus sama Alor. Mau mencoba dan menjangkau lebih banyak. Mungkin ada teman-teman komunitas lokal atau UMKM di luar sana yang bisa ikut terlibat dalam pasar Katemak. Oke. Jadi untuk terselenggaranya pasar Katemak ini memang juga bekerja sama dengan beberapa pihak terkait ya. Dan mereka support ya. Keren sih, keren. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya dari obrolan kita sore hari ini. Lumayan, nanti akan dapat 2 penanya terbaik akan dapat gift dari Transmitra. Nah, ini ada pertanyaan nih dari akun Instagram Diki Lopulalan. Tema-temanya itu seperti apa aja sih contohnya gitu, tema-tema dari pasar Katemak, mungkin bisa dijelasin. Oke, jadi tema-tema di pasar Katemak itu selama 5 kali buat 2019 itu untuk pasar yang pertama kami belum terpikirkan untuk membuat tema, jadi kami masih berjalan tanpa tema. Nah, eksplorasi ya. Pasar Katemak yang kedua kami berpikir untuk mengganti suasana supaya pasar Katemak itu agak sedikit berbeda dengan menetapkan tema, yaitu temanya Haunuk Nasuk. Ini diambil dari bahasa Timor, di
mana artinya itu adalah bunga-bunga yang bermekaran. Jadi di bulan Juni itu dilaksanakan pasar Katemak yang kedua dengan tema Sufan. Kami mengambil tema itu karena bertepatan dengan saat bunga-bunga yang ada di sekitar kami itu mulai bermekaran. Jadi dari situ pula ketika pasar Katemak itu dekorasi yang kami buat di foto booth itu kami mengangkat tentang itu. Wah, ada foto booth-nya juga ya? Ada foto booth-nya juga dengan tema-tema yang berbeda setiap kali pasar Katemak. Keren. Nah, kemudian di pasar Katemak yang ketiga itu pasar Katemak with Kids. Jadi bertepatan dengan Hari Anak Nasional dan memperingati HUT RI. Di situ kami mengajak anak-anak untuk menjadi relawan di pasar Katemak dan juga sekaligus sebagai peserta pasar. Jadi mereka bisa datang ke pasar Katemak, bermain permainan tradisional. Mereka juga bisa menjual karya-karya mereka di situ. Kemudian yang keempat itu tentang move on. Jadi temanya itu move on, di mana kami melihat sudah 3 kali kami mengadakan pasar Katemak. Kira-kira para peserta yang hadir menjadi lapakers, para pengunjung yang datang, mereka sudah sungguh-sungguh move on dari kebiasaan tanpa plastik atau tidak. Jadi dari situ kami mengangkat tema move on. Kemudian di pasar Katemak yang kelima, kami mengangkat tema puan. Jadi ini tentang perempuan di mana pasar Katemak ini berangkat dari anak-anak beta baper yang belajar tentang penghidupan berkelanjutan. Sehingga kami melihat bahwa kelompok yang rentan dengan pendekatan ini adalah kelompok perempuan. Jadi di situ sebagai pasar Katemak yang kelima, kami mengangkat tema puan ini untuk menyuarakan tentang mama-mama di desa. Bagaimana kerentanan mereka di dalam mereka mengurus rumah tangga mereka, penghasilan yang mereka dapat, seperti itu. Oke. Menarik temanya, disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu, dan ide-ide mungkin ini ide-idenya dari anak-anak muda ya, jadi fresh gitu. Tadi ada disebutkan juga ternyata ada foto booth-nya, ternyata kita juga bisa bermain di situ, nggak cuman jajan ya, tapi juga bisa bermain. Terus mungkin ada hiburan musiknya juga nggak Kak di sana? Ada, menari bersama juga. Jadi ada tarian massal bersama dengan para pengunjung, dengan para peserta lapakers. Jadi biasa kalau pasar Katemak itu berlangsung 2 hari. Nah, di hari yang terakhir itu kami sering mengadakan itu tarian massal untuk menutup atau membuka acara di pasar Katemak. Workshop gitu ada, kayak workshop masak, workshop apa gitu ada juga. Ya, keren nih. Biasanya kita membuka kelas-kelas belajar seperti tutorial membuat kerajinan handmade atau membuat makanan seperti kopi, pizza atau salad. Itu biasanya ada kelas-kelas seperti itu di dalam pasar. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Kakak Nona. Sudah 5 kali berlangsung. Kira-kira ada kendalanya apa saja sih Kak? Mungkin ya kendala terselenggaranya pasar Katemak ini apa aja, mungkin bisa dijelasin. Oke, jadi kalau untuk kendala sendiri, untuk event seputar pasar Katemak dengan pengunjung yang tidak diprediksi sebelumnya akan datang berapa banyak, kami yang menjadi panitia itu biasanya terbatas. Kami ada 10 orang anak beta baper, kemudian kami juga merekrut lagi relawan untuk membantu di pasar Katemak kedua dan Katemak selanjutnya. Nah, dari situ kami ada
16 orang, dan untuk event sebesar itu kami hanya sedikit orang yang terlibat, dan itu menjadi kendala tersendiri dalam pembagian tugas di dalam melaksanakan pasar yang sebesar itu. Oke, jadi salah satu kendalanya tim ya, karena memang mengorganisir sebuah pasar tuh butuh tim yang banyak gitu. Kalau cuma 1, 2, 3 mah kerepotan gitu. Oke, terima kasih sudah dijawab ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Nona. Ini ada pertanyaan lagi dari @g_duik. Apa yang membuat model paket online tanpa tema? Sama kayak pasar Katemak yang offline pertama kali diadakan. Jadi sebenarnya pasar Katemak online itu adalah sebenarnya bentuk adaptasi yang kita coba untuk pertama kali bagaimana sebenarnya kalau pasar Katemak ini dibuat dalam konsep online. Ternyata jadi persiapannya itu tidak memikirkan temanya bagaimana, tapi kita lebih fokus pada bagaimana konsepnya kalau diadaptasi online. Dan ternyata memang cukup kesusahan, tidak terus pada pasar Katemak offline, di mana pengunjung dan lapakernya itu saling berinteraksi secara langsung. Dan di online itu mungkin belum ramai dan seseru kalau misalnya kegiatan offline. Iya, tentunya promosinya juga harus ekstra ya. Iya, itu berbeda dengan ketika kita berjualan langsung gitu ya. Oke, ya menarik. Semoga nanti untuk pasar Katemak online selanjutnya bisa lebih menarik dan ada tema-tema yang lebih kece tentunya ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari @meisabto. Apakah produk-produk yang dijual di Kurasi juga, Kak? Menarik ini. Silakan. Ya, kalau untuk biasanya kami itu kurasi dari apakah packagingnya itu masih dari plastik, kemudian ketika ada keunikan dari mereka saat berjual. Jadi kalau misalnya ada yang menjual tenun, kemudian ada lagi yang mendaftar untuk menjual tenun, kami akan memberitahukan kalau menurut mereka mereka bisa daftar lagi sementara sudah ada peserta yang mendaftar. Dari situ kami akan kembalikan ke mereka masih mendaftar lagi atau tidak, karena sudah ada peserta yang mengisi slot untuk menjual tenun. Begitu pula dengan makanan-makanan. Jadi kami seleksinya dari situ. Kalau misalnya sudah ada yang menjual kreasi makanan dari ubi, apakah yang mau mendaftar itu kalau mereka tahu ada yang menjual yang sama, mereka masih mau mendaftar lagi atau tidak. Kemudian dari segi packaging masih memakai plastik atau tidak. Dari situ kami masih evaluasi. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup banyak nih. Sebentar, saya scroll dulu. Ini dari Alor Kreatif. Dari teman-teman, kendala terbesar dalam mewujudkan tujuan pasar Katemak itu apa? Karena yang saya lihat selalu didominasi teman-teman di Pikul sebagai penyelenggara, sedangkan LSM atau komunitas lain jarang terlihat. Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Halo Kak Alor Kreatif. Jadi sebenarnya kendala terbesar sebenarnya juga adalah bagaimana teman-teman kayak misalnya dari desa untuk kemudian ikut terlibat atau hadir di pasar Katemak di Kota Kupang. Dikarenakan juga jarang dan kemudian ada kesibukan lain. Tapi sejauh ini sebenarnya teman-teman Kak, dari Tebak. Sorry, suaranya bisa agak dikerasin. Jadi sebenarnya sejauh ini Katemak yang diinisiasi oleh teman-teman di Tebakar itu cukup menjangkau luas teman-teman komunitas di luar. Jadi sejauh ini sudah kurang lebih 25 komunitas yang teman-teman di Tebakar sudah jangkau lewat pasar.
Dan kalau misalnya kelihatan banyak ya karena pasar Ketemak ini kan salah satu tujuannya adalah menghubungkan mitra kami di desa. Jadi ada dari kemudian ikut hadir. Jadi kelihatannya kayak rame dari kita semua. Oke. Ya, juga mungkin seleksi alam juga ya. Ya. Pasti ada datang keluar gitu. Karena membentuk sebuah tim yang solid itu juga cukup susah. Apalagi mengorganisir sebuah acara gitu. Mungkin itu salah satu juga jadi kendala. Ya, semoga teman-teman Beta Kabar ini tetap solid lah selanjutnya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Dina Soro. Dalam pasar Katemak, apakah ada peraturan yang harus diikuti oleh penjual dan pembeli selain kantong atau barang plastik, misalnya dalam aturan setiap berlangsungnya pakat apa ini pasar Katemak maksudnya mungkin. Oke, jadi kalau di dalam pasar Katemak itu sebelum pasar dimulai, teman-teman yang menjadi penjual itu mereka akan terlebih dahulu melakukan registrasi. Jadi dari situ kami bisa tahu teman-teman ini butuh meja atau tidak, apakah mereka akan bawa sendiri atau tidak. Kemudian mereka butuh tenda atau tidak, seperti itu, hal-hal teknis seperti itu. Kemudian ketika nanti dalam pasar, semua penjual itu sebelum pasar dimulai mereka akan dikumpulkan dan membaca tertentu. Jadi dalam pasar itu ada poin, salah satu poin masih saya ingat. Oke, jadi poin itu ini tentang penjual itu dia tidak boleh mengeluh ketika barangnya tidak laku. Oke. Karena di sini dari tujuan pasar itu kami mau menghubungkan antara para penjual dengan masyarakat luas di kota Kupang. Dan sekaligus memperkenalkan tentang komunitas mereka atau tentang mereka. Karena yang terlibat di dalam pasar Katemak juga ada teman-teman dari komunitas. Oke, menarik sekali. Kalau yang produk yang paling laku ketika ada pasar Katemak ini apa? Mungkin maksudnya dari beberapa pasar Katemak dari 1 sampai ke 5, produk-produk yang paling laku tuh apa sih, kerajinan atau olahan makanan atau apa, Kak? Kebanyakan olahan makanan. Nah, salah satunya olahan makanan ya. Di pasar Katemak yang kedua di Haunuk Nasukan itu ada teman-teman dari komunitas Makwat Jawas. Mereka ada salah satu komunitas dari Kapan, dari Molo, yang mereka itu menjual olahan-olahan dari mama-mama yang ada di desa sana. Jadi karena mereka juga cukup aktif menyebarkan tentang informasi mereka lewat Instagram. Jadi ketika mereka datang ke Kupang, banyak orang yang berburu olahan-olahan produk makanan mereka. Gitu. Jadi ramai sekali olahan makanan. Jadi karena di desa itu kan punya banyak olahan pangan lokal yang jarang sekali bisa didapatkan di Kupang. Jadi kalau ada pasar Katemak pasti akan sana teman-teman yang jualan lokal itu langsung diserbu. Oke, jadi teman-teman di Kupang ya, yang pengen cari pangan lokal yang lengkap gitu, datang ke pasar Katemak ya. Pasti ada. Yang tidak semua pasar ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Diki Lopulalan lagi. Kalau pasar online itu sistemnya gimana? Kalau pasar Katemak itu pendaftaran juga. Jadi teman-teman yang mau jualannya di apa tuh didaftarkan. Tapi kami kemarin pakai minimal. Jadi mereka masih 1 kali daftar itu untuk 3 jenis produk yang bisa dijual. Jadi kalau misalnya ada 3 produk lainnya lagi itu harus daftar lagi yang tambah biaya pendaftaran. Terus sistemnya itu kemudian akan diupload di salah satu akun, namanya akun Kapalele, wirausaha sosial dari teman-teman itu.
Di situ akan diupload dari pagi dan sore terus dan di up terus lewat story kayak gitu. Tapi teman-teman yang membeli itu langsung ke penjualnya, tidak melalui kami. Jadi kami cuma membantu promo jualan dari teman-teman di komunitas atau dari petani, terus nomornya langsung kontak ke penjual. Oke. Jadi untuk nanti untuk yang mempersiapkan barangnya langsung dari penjual ya. Jadi untuk tim pasar KTMAG ini hanya sebagai mediator saja. Gitu. Ya. Oke. Ya. Terus masih ada lagi pertanyaan. Ini dari Kakak Nona. Kak Mira, kesan dan pesan dari Lapakers dan pengunjung gimana, Kak? Mungkin kesan-pesannya diselenggarakan pasar KTMAG nih. Tadi juga sempat dijelasin sih, tapi mungkin bisa disampaikan lagi. Nah, jadi teman-teman yang jadi Lapakers, jadi peserta dari pasar KTMAG itu, mereka sejujurnya sangat senang karena ada wadah dari itu yang bisa mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang satu pemikiran dengan mereka. Jadi mereka bisa saling bertukar pikiran, mereka bisa saling diskusi. Ketika pasar KTMAG itu banyak orang yang bertemu dan akhirnya mereka membangun jejaring baru. Selain itu juga kami bisa lihat juga dari banyak sekali Lapakers yang mereka daftar ulang ketika pasar KTMAG yang berikutnya. Jadi itu bisa lihat bagaimana mereka sangat antusias dengan pasar KTMAG ini. Sementara kalau untuk pengunjung banyak sekali yang sampai dengan tahun 2020 ketika ada sementara pandemi corona, tapi mereka masih tanya pasar KTMAG kapan, gitu. Jadi bisa teman-teman rasa sendiri kalau memang pasar KTMAG ini sangat berkesan untuk banyak orang yang sudah pernah datang dan menyaksikan bagaimana pasar berlangsung. Oke. Ya, semoga pandemi segera berakhir dan pasar KTMAG bisa diselenggarakan lagi. Ini juga ada pesan dari Richard. Nih, sukses Pikul dan Beta Baper. Harapannya Pakat Norma diselenggarakan. Oke, terima kasih. Terus ada lanjut pertanyaan selanjutnya dari @g_doek. Mira, perasaan atau apa yang paling membanggakan Mira dan teman-teman Beta Baper urus pasar KTMAG? Kalau saya pribadi itu sangat ini menjadi pengalaman yang sangat membanggakan karena tidak semua anak Kota Kupang bisa menyelenggarakan kegiatan sebesar ini, bisa menghubungkan banyak sekali komunitas di Kota Kupang untuk ada di situ. Kemudian juga kami akhirnya banyak belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana membentuk suatu event yang besar, terutama untuk skala Kota Kupang, dan bagaimana juga kami saat itu masih mahasiswa, jadi bagaimana kami itu belajar terhubung dengan orang-orang, para petinggi-petinggi daerah kami untuk mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan KTMAG. Jadi kami banyak belajar dan banyak pengalaman dari menjadi anggota Beta Baper yang melaksanakan pasar KTMAG. Iya, jadi pasar yang biasanya hanya untuk berjualan dan membeli ya, ternyata bisa juga untuk belajar juga gitu di pasar KTMAG ini. Oke, keren sih. Ini ada lagi nih, apakah dari Dinasoro, apakah ada dukungan lain selain Pikul, seperti dari pihak pemerintah atau pihak swasta lain untuk terselenggaranya pasar KTMAG ini?
Kalau seingat saya, itu pelaksanaan Simak ini kami didukung, biasanya itu bentuk dukungan seperti izin untuk tempat, mereka memberikan secara gratis, kemudian teman-teman yang mengisi acara itu mereka biasanya tidak mau dibayar karena mereka sudah senang bisa ada di dalam tema. Mungkin seingat saya. Oke, mungkin Kak Tata mau menambahkan. Kalau dukungan sebenarnya sampai sejauh ini sampai itu belum ada dukungan yang diminta. Tapi kemudian pemerintah mulai kita. Kebetulan pasar KTM online kemarin kita dihubungi oleh salah satu staf dari gubernur, dia apresiasi terhadap pasar KTM ini. Kemudian dia mengajak untuk bekerja sama. Kemudian terkendala, belum ada komunikasi lanjut. Juga ada LSM yang cukup besar di Pulau. Kemudian mengajak untuk nanti akan berkolaborasi karena ternyata mereka juga banyak binaan petani di desa yang sulit mendapatkan pasar dan mereka melihat bahwa pasar KTM ini sebenarnya menjadi wadah yang baik sekali untuk membantu petani di desa. Oke, jadi pasar KTM ini memberikan manfaat untuk banyak orang ya, terutama untuk masyarakat di desa gitu, bisa sebagai salah satu media alternatif untuk menjual makanan atau barang-barang tradisional dari Kupang ya. Oke teman-teman, masih ada waktu kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaan. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Jadi silahkan, masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Oh ini dari Alor Kreatif, selamat buat teman-teman semua di Bikul, kita sama-sama saling mendukung ya. Ini komunitas lain juga nih bisa gabung nih, saling support ya ini berarti. Iya. Jadi terima kasih Kak Alor. Oke. Oke, berarti kalau misalnya saya mau beli, kalau misalnya pasar Katemak, mungkin untuk pasar Katemak apa? Kalau yang langsung kan yang bisa beli hanya orang-orang Kupang kan ya, yang datang ke sana. Kalau misalnya yang online ini berarti orang luar bisa beli. Kalau saya beli dari Jawa gitu bisa ya dikirim? Bisa Mas, bisa. Jadi nanti kalau via online kita bisa langsung sama pembelinya. Tapi ongkirnya ditanggung ya Mas. Siap, itu pasti. Ya, berarti ini salah satu keuntungannya ya untuk pasar KTMAG terselenggara secara online gitu. Karena jadi pengunjungnya atau target pasarnya menjadi lebih luas, walaupun mungkin cara promosinya yang memang harus agak digenjot lagi gitu. Oke. Ini ada Kak Tata paket new normal yuk. Wah. Kalau untuk pasar KTMAG online ini yang paling banyak diminatin apa produknya? Apakah juga makanan atau mungkin lebih ke produk-produk kerajinan, Kak? Kalau paket online kemarin lebih banyak kerajinan. Sama ada pupuk. Sebetulnya ada yang jual pupuk lokasi. Jadi itu cukup diminati. Soalnya keterbatasan kalau makan itu lebih banyak pesannya pasti di area jual tinggal. Karena kalau dikirim, kalau bukan mentah, pasti bakalan tidak awet kalau sampai ke pengirimnya. Iya sih. Jadi mungkin kalau saya mau beli berarti produk-produk kerajinan ya. Kalau makanan pasti sampai sini udah basi. Oke, untuk teman-teman di luar Kupang bisa support pasar KTMAG dan support komunitas di Kupang ya
bisa beli produk-produk dari pasar Katemak melalui akun Instagramnya tadi Beta Baper, sama yang satu apa Kak? Papa Lele. Papa Lele. Nah, teman-teman bisa ngecek semua produk-produk dari pasar Katemak di situ. Ya, kita berharap semoga nanti terselenggara pasar Katemak secara offline ya. Oke, saya ulangi untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk nanti di akhir acara kita akan ada kuis. Pokoknya stay tune sampai akhir. Ini masih ada waktu sekitar 3 menit. Ini ada satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan nih. Kak Tata, apakah sudah direncanakan akan ada paket online lagi atau rencananya paket offline versi new normal? Dari Richard. Disemogakan saja Kak, sudah ada pasar Katemak selanjutnya. Oke, semoga ya. Mau tanya nih. Bisa stay tune di akunnya Perkumpulan Pikul atau di teman-teman Beta Baper atau di akun saya. Nanti mungkin akan ada akun. Oke, pokoknya selalu stay tune terus ya. Selalu pantau terus akunnya Beta Baper. Ini satu pertanyaan terakhir, dijawab singkat, masih ada waktu 2 menit. Mau tanya Kak, paket kan tujuannya meminimalisir sampah. Boleh tahu apakah masih ada yang ada atau sama sekali tidak ada sampah, terutama plastik, yang notabene adalah sampah utama pasar. Ya tadi sudah sempat dijelaskan juga ya bahwa untuk pasar Katemak ini meminimalisir pasar, mungkin bisa meminimalisir sampah plastik, mungkin bisa dijelaskan lagi Kak. Oke. Jadi sebagai panitia pasar Katemak itu kami biasanya setelah hari pasar pertama, kemudian hari kedua itu kami melakukan pembersihan dan yang cukup karena selama 5 kali diadakan pasar Katemak offline itu untuk sampah plastik sendiri sangat minim karena biasanya para penjual itu mereka sudah tahu bahwa itu menjadi tanggung jawab mereka jika mereka menggunakan sampah plastik, sehingga mereka akan langsung membersihkan dan membawa pulang. Untuk area pasar sendiri di Taman Nostalgia itu sangat minim sekali sampah plastik. Oke, keren sih. Jadi kita juga tetap mengutamakan kebersihan ya. Setelah tersenggahnya pasar, semua harus bersih, harus kembali seperti semua. Oke, pertanyaan terakhir tadi juga mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak di Kupang. Terima kasih Kak Tata, terima kasih Kak Mira sudah berbagi untuk bersama Teras Mitra. Pokoknya lancar untuk teman-teman Beta Baper. Semoga pasar Katemak selanjutnya bisa berjalan dengan lancar lah seperti itu. Ini satu informasi lagi untuk hari Sabtu besok kita masih ada TM Share volume ke-40 melalui aplikasi Zoom, melalui platform Zoom dengan tema produk berbasis lingkungan. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa teman-teman dari Beta Baper juga bisa, ini cukup menarik temanya, bisa diikutin gitu. Nanti untuk informasinya bisa cek di Instagram Teras Mitra. Dan setelah ini kita akan ada kuis, jadi nanti pantengin terus Instagram Teras Mitra, kita akan posting Instastory Teras Mitra. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tata dan Kak Mira, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lain waktu ya. Dadah. Terima kasih untuk semua viewer kita pada sore hari ini.